Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan mengenal atau belajar tentang kode etik jurnalistik. Jadi kita akan belajar tentang kode etik jurnalistik. Kemudian apa itu kode etik jurnalistik? Selanjutnya belajar manifesto dan netiquette serta pedoman pemberitaan media siber. Diharapkan nanti mahasiswa atau siapapun yang belajar dapat menjelaskan kode etik jurnalistik ini, kemudian internet manifesto, netiquette, pedoman pemberitaan media siber. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan bicara tentang kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu. Wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagamaan masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik, untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik. Pasal 1, jadi kode etik jurnalistik ini ada 11 pasal, rekan-rekan sekalian. Pasal 1 adalah wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Penafsirannya, pertama, independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani, tanpa campur tangan, tanpa paksaan, tanpa intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara, dan tidak beritikat buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Bahwa berita itu bukan karena niatnya untuk menjatuhkan orang lain dan lain sebagainya, tapi memang memberikan peristiwa dan fakta sesuai dengan hati nurani. Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dan melaksanakan tugas jurnalistik. Maksudnya cara-cara yang profesional adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyerahan gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang, menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam menyaring gambar. Nah, kalau dengar off the record, nah itu berarti kita harus menghormati itu. Tidak melakukan plagiat termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Ya kalau rilis ya rilis. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Maksudnya menguji informasi berarti melakukan cek and recheck tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif ya. Karena opini interpretatif yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Azas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak memuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Bohong nafsirannya berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Maksudnya, identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seorang yang mempermudahkan orang lain untuk melacak. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsirannya, menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Dalam pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record. Sesuai dengan kesepakatan. Penafsirannya, hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan kebenaran narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Off the record ya, itu jangan disiarkan. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Penafsirannya, prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Kemudian pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsirannya, segera berarti tindakan waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Jadi kalau misalnya kita tahu ini ternyata salah, ya harus diperbaiki secara langsung. Tidak mesti harus ada teguran terlebih dahulu. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik secara dirinya maupun tentang orang lain. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Hal ini ditetapkan, kode etik ini ditetapkan oleh Dewan Pers melalui peraturan Dewan Pers nomor 6 /DP/5 tentang pengesahan surat keputusan Dewan Pers nomor 3/DP/3/2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers. Selanjutnya, kita juga sebaiknya dalam jurnalistik mengenal yang namanya terutama yang online jurnalistik tentang pedoman pemberitaan media siber. Setidak-tidaknya pedoman pemberitaan media siber ini itu memiliki atau berisi 9 hal, mulai dari
ruang lingkup sampai dengan sengketa. Nah, ini juga harus dipahamkan oleh kita sebagai jurnalis online, karena media cyber ini, pedoman media cyber ini harus dicantumkan atau diletakkan di dalam media online kita sebagai pedoman pemberitaan media cyber itu. Media cyber itu memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengolahannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan Komunitas Pers di Jakarta tanggal 3 Februari 2012. Rekan-rekan sekalian, selain hal-hal tersebut, kita juga sebaiknya mengenal atau mengetahui tentang manifesto dan etika internet. Jadi kita juga harus mengetahui etika internet, berinternet itu seperti apa. Manifesto dan etika internet merupakan pedoman dasar bagi pengguna internet agar amanah, nyaman, dan beradab saat melakukan browsing, surfing, maupun komunikasi. Beberapa etika komunikasi di internet antara lain remember the human, orang yang kita ajak komunikasi juga memiliki perasaan. Ingat ya, mereka itu manusia loh. Jadi kita juga harus tahu itu. Adapt to the same standards of behavior online that you follow in real life. Karena etika komunikasi di internet sama saja dengan komunikasi di dunia nyata. Know where you are in cyberspace. Setiap situs media sosial dan forum online hanya memiliki aturan yang harus taati. Respect other people's time and bandwidth. Memposting atau menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang didiskusikan. Make yourself look good online. Untuk memastikan informasi yang disampaikan mudah dipahami, cek kembali tata tulis bahasa sebelum posting. Jadi cek dulu dong. Share expert knowledge, membagi pengetahuan dan wawasan dengan menyampaikan informasi seperlunya. Keep flame wars under control, mengendalikan emosi sangat penting dalam melakukan komunikasi daring. Respect others people privacy, menghargai privasi orang lain, dan abuse your power. Abuse your power, tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk hal yang tidak penting. Be forgiving of others people mistakes, memberikan maaf kepada orang yang sudah minta maaf. Begitu pula sebaliknya, bila kita melakukan kesalahan, sebenarnya segera mungkin kita minta maaf. Sebenarnya ini masih banyak nih manifesto dan etika berinternet. Nah, tinggal kita cek saja di webnya, ada di romeltiamedia.com, ada di larasatibukmana.blogspot.com, ada di imultimedia.blogspot.com, ada juga di adamsarja.blogspot.com atau di tempat lainnya. Baik, selamat bersurfing Ria, selamat belajar tentang jadi ada 3 hal yang kita pelajari jurnalistik online tentang kode etik jurnalistik. Kemudian kita juga tadi mempelajari tentang pedoman media cyber yang sekarang lagi tren, pemberitaan media cyber. Kemudian kita juga mempelajari tentang manifesto dan etika internet. Selamat belajar dan selamat beraktivitas, dan tugasnya adalah merangkum di kolom komentar tentang materi ini. Apakah jurnalistik ataukah kode etik jurnalistik itu penting untuk setiap jurnalis? Jadi pertanyaannya adalah, apakah kode etik jurnalistik penting dan harus dipahami oleh seorang jurnalis dan dilaksanakan sesuai dengan kode etik jurnalis? Silakan di chat, di ketik, di jawab di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.